Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students, especially for E and BH class, Junior High School, Khairia Mansuria. Okay, for today, before we start our lesson today, let's pray to Allah in our heart. Let's begin. Okay, finish. Okay, for today, we would like to continue about our material, especially in chapter 5. In chapter 5, we would like to study about greeting card. Ya, kartu ungkapan, kartu salam. Ya, kartu salam ini salah satu contohnya itu adalah invitation card. Apa itu? Surat undangan, ya, atau kartu undangan. Di situ contohnya I'm so happy for you. Saya sangat senang denganmu gitu. Artinya itu salah satu ungkapan yang dia berikan kepada seseorang di dalam isi undangan tersebut, ya, di dalam kartunya tersebut. Nah, di sini ada definisi, ya, definition of greeting card. Oke. Mari kita perhatikan yang di sini, ya. A greeting card is an illustrated card used to convey expression of friendship or other feeling. Ya, apa maksudnya? Kartu salam itu merupakan kartu pengilustrasian, ya, yang digunakan untuk apa, Pak? Digunakannya itu untuk convey. Apa convey? Convey itu untuk menyatakan atau mengungkapkan expression sebuah ungkapan, ya, of friendship. Friendship itu pertemanan, persahabatan, atau other feeling atau perasaan yang lain. Jadi di situ kalian mengungkapkan perasaan kalian terhadap seseorang itu perantara yang dituangkan di dalam sebuah kertas atau tulisannya. Itu namanya greeting card. Nah, di sini ada beberapa cara kalian tata cara membuat greeting card. Yang pertama itu ada tujuannya. Ya, kita mulai dari tujuannya. Tujuan yang pertama itu apa, Pak? Yang pertama itu yang A, to congratulate someone achievement. Apa itu artinya, Pak? Untuk memberikan selamat terhadap achievement itu apa? Pencapaian seseorang. Jadi contohnya seperti ini. Ada teman kalian di situ mendapatkan hadiah pidato bahasa Inggris gitu, ya. Jadi kalian mengungkapkan dalam bentuk surat, ya. Kemudian contohnya seperti ini. To Dani, ya, my class friend gitu, ya, teman kelas, ya. I wanna say congratulate of your achievement, ya, gitu, ya. Saya ingin mengungkapkan selamat terhadap pencapaianmu. You are the winner, kamu adalah pemenang gitu, ya. Nah, itu merupakan perasaan, ya, itu tujuannya. Yang kedua, to express sympathy on someone, ya. Kalian ingin mengungkapkan simpati, ya, simpati, rasa kasih sayang terhadap seseorang. Contohnya ada yang meninggal gitu, ya. Nah, kartu ucapan meninggal, ya, bukan berarti selamat atas meninggalnya, bukan, ya. Nah, kalian mengucapkan I'm sorry to hear that. I want to say sympathy to your parents gitu, ya, pass away gitu, ya. Saya ingin mengungkapkan atas kepergian dari orang tua kalian. Saya ingin mengungkapkan simpati, ya, condolence, bela sungkawa. I want to say condolence to your parent gitu, ya, to your brothers, to your sister gitu, ya. Saya ingin mengungkapkan bela sungkawa terhadap saudaramu gitu. Itu merupakan ungkapan simpati. Yang kemudian yang terakhir itu to motivate someone on getting achievement, ya, on gaining achievement, ya. Motivate, apa motivate? Untuk memotivasi seseorang dalam pencapaian, ya, pencapaian. Contohnya teman kalian ada yang ingin ikut lomba, teman kalian ada yang ingin ikut ujian gitu, ya. Nah, kalian kirim surat, ya, kirim surat greeting card, ya, to my best friend, to my close friend Sinta gitu, ya. I hope you be the winner. I hope you be the best, ya, in the competition gitu, ya. Saya berharap kamu menjadi yang terbaik, ya, dalam kompetisi itu, dalam lomba itu gitu. Itu merupakan salah satu contoh motivasi kalian, ya. Semangat, ya, be fighting, ya, semangat, ya, apalagi, ya,
jangan mudah putus asa gitu ya, don't give up gitu ya, dan jangan mudah menyerah gitu ya. Nah, itu merupakan contohnya tujuan untuk memotivasi seseorang. Nah, sekarang important point ya. Poin apa yang penting yang harus kalian perhatikan ketika membuat surat ya? Yang pertama itu di poin A, kalian harus clarify a clear purpose ya. Tujuannya itu harus jelas ya. Kalau memang greeting card, kalau memang di situ kalian ingin memberikan suatu simpati kepada teman kalian, kepada saudara kalian, di situ kamu jangan cerita banyak ya, cerita masa lalu kamu dengan dia jangan ya, karena kamu ingin bersimpati, cukup kalian jelaskan saja secara langsung bahwa kalian bersimpati gitu, tidak usah berlibat ya, bahasanya itu harus jelas, harus clear, you must use a clear word ya, tidak boleh berlebihan. Kamu tidak boleh menceritakan sesuatu yang tidak penting gitu ya di dalam ceritanya. Kemudian yang kedua, use an appraisal diction ya. Apa diction? Diction itu pilihan kata. Appraisal diction itu berarti pilihan katanya itu harus bernilai, harus berbobot ya. Artinya di situ tidak boleh menyinggung ya. Di dalam greeting card itu tidak boleh menyinggung ya. Kalau memang kamu ingin mengungkapkan selamat kepada temannya, ya udah ungkapkan selamat aja, tidak usah menyinggung. Padahal kamu dulunya bodoh loh gitu, kenapa sekarang kamu bisa ikut lomba gitu, itu tidak boleh. It may not use in the greeting card ya, itu tidak boleh digunakan ya. Kemudian yang terakhir itu ada accurate addressee ya. Accurate addressee itu apa? Addressee itu yang menerima gitu ya, atau siapa yang menerima ya. Jadi yang menerima itu harus akurat atau benar. Kalau kalian mau ngirim ke Sinta, di situ di suratnya jangan tulis Dear Anton, jangan ya. Itu tidak boleh. Kalau kamu memang mengirimnya ke Sinta, tulis di situ Dear Sinta atau To Sinta gitu ya. Jangan salah alamat. Jadi orang yang membaca itu tidak kebingungan, ini surat buat saya atau buat Sinta sebenarnya gitu ya. Nanti salah tingkah, salah paham ya. Nah, itu beberapa penjelasan tentang greeting card ya. Silahkan kalian catat hal yang penting itu ya, beserta artinya. Nah, di sini Bapak ingin memberikan contohnya. Kalau ini undangan ya, greeting card undangan ya, International Property Exhibition ya. Di sini ingin merayakan ya suatu acara ya. Ini merupakan hotel ya kayaknya ya. Ini perusahaan. Nah, dia ingin mungkin ini dia akan mengundang karyawan ya. Nah, kepada siapa ya? Di sini di mana tempatnya? Di Green ya, Green Hyatt Hotel Jakarta. Kapan? 7 dan 8 Juni ya. Ini di sini 2014 ya. Berarti di sini apa tujuannya? Di sini tujuannya di sini kalau contoh kartunya seperti ini pasti dia khusus semua karyawan yang ada di situ ya. Kalau contoh undangan biasa pasti di situ ada tuh siapa gitu ya. Nah, itu sudah jelas. Berarti di sini contohnya, nah ini property group. Nah, property group nih berarti di sini tujuannya untuk property group, bagian property gitu ya. Nah, sudah jelas. Jamnya juga harinya sudah jelas. Ini jamnya jam 2 sampai jam 4 ya. Nah, tempatnya pun juga jelas. Nah, itu merupakan salah satu surat undangan, invitation card. Nah, kalau nanti Bapak akan kasih beberapa tugas, yang penting kalian pahami, ada tugas simpati, ada tugas congratulation, ada tugas motivate ya. Bagaimana kamu memberikan selamat, bagaimana kamu memberikan simpati, bagaimana kamu memberikan motivasi terhadap temannya gitu ya. Oke, silakan you catat ya, write down in your book yang penting saja ya.
Di LKS-nya sudah ada, tinggal kamu artikan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan. For the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.